Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja guru PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Biologi Universitas Syekh Kuala tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Julian Stepu SPD, NIM 2306050102446. Saya juga adalah guru di SMA Negeri 1 Syamkalira Arun, Kabupaten Aceh Utara. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan materi keanekaragaman hayati melalui model pembelajaran problem-based learning. Untuk makin jelasnya, mari ikuti pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Tapi ibu tes dulu semangatnya dulu. Semangat pagi. Semangat, yes. Ulang sekali lagi. Semangat pagi. Semangat, yes. Oke. Ada yang nggak datang hari ini? Ada. Siapa? Nanda Saputra. Ada? Aina hadir? Hadir, Bu. Aina hadir. Akmalia? Hadir. Oke, berarti yang nggak hadir sih Nanda. si Nanda Saputra. Mana Nanda? Apa? Siapa lagi? Hadir. Aizil. Dua-dua ini apa kabar? Apa juga dua-duanya? Apa-apa? Kita doakan semoga apapun yang terjadi pada mereka hari ini, semoga mereka sehat-sehat aja dan bisa berkumpul belajar bersama kita lagi di hari berikutnya. Amin. Udah siap belajar kita nih, Bang? Sudah. Mau lihat ini di bawah meja masih ada sampah nggak? Nah, itu ada sampah. Suka putih nggak? Ambil. Sampahnya bagian kiri kanan. Baju yang cowok sudah masukkan. Yang lain yang perempuan udah siap? Siap. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya biar dapat berkah nih, Bapak seperti biasa kita berdoa dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi sebelumnya Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Apa sebenarnya materi kali ini? Tentang keanekaragaman hayati. Jadi sebelum kita lihat keanekaragaman hayati, apa yang terpikir sama kamu tentang keanekaragaman hayati? Keberagaman makhluk hidup. Nah, yang harus kalian tahu dalam pembelajaran ini yang pertama apa? Satu orang bacakan dulu. Nurani coba bacakan yang pertama. Menunjukkan kesadaran akan keberadaan berbagai jenis makhluk hidup yang mendukung gaya hidup manusia. Tanpa keberadaan organisme di sekitar, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan kehidupan dengan layak. Oke. Kedua,
paham bahwa perbedaan setiap tahun ini memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan lingkungan sekitarnya, sehingga ada kesempatan membuat kapitalisme tertentu akan lebih cepat memberikan solusi untuk mengatasinya. Oke, yang ketiga kelompok mereka. Ketiga, melestarikan sumber daya air, udara, dan tanah merupakan fondasi utama keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan yang hidup berinteraksi satu sama lain, saling memberikan manfaat satu sama lain. Jika keberadaannya dipelihara, maka air, udara, dan tanah akan lestari untuk sama-sama dipelihara. Iya, itu yang kita perlu tahu makna dari pembelajaran kita hari ini. Berarti ceritanya kita tuh harus tahu apa sih belajar keanekaragaman hayati. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Ada 3 poin yang kita ambil di sini. Sebenarnya banyak poin yang lain. Oke, kita lihat dulu. Pernah pergi berwisata ke danau, pantai, pegunungan? Pernah. Apa yang buat beda ketiganya ini? Dan danau, pantai, pegunungan, itu kira-kira perbedaan mereka di mananya? Suasananya, bentuknya, apa lagi? Keindahannya. Yang paling utama dan paling pokok di situ adalah kalau kita lihat keanekaragaman hayatinya berbeda setiap ekosistem. Nah, kalau di pantai ekosistem yang paling banyak kita lihat itu apa? Pantai. Ada kerang, ada ikan, ada ya, sebatas kita melihat kalau yang kita amati itu adalah pasir, kemudian itu laut, maka itu kategorinya adalah ekosistem pantai. Kalau kamu pergi ke daerah hutan, yang paling banyak kamu amati apa? Pohon. Ada pohon. Pohon apa aja? Menjantikan. Yang paling banyak kalau hutan lindung kan pohon yang besar-besar ya. Nah, itu adalah ekosistem yang paling banyak kita lihat kalau dia kita ke hutan belantara. Jadi salah satu yang paling banyak itu hewan buas. Ya. Jadi kenapa hewan buas itu banyak juga kita jumpai di daerah kita? Karena habitatnya rusak. Apalagi? Oke. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu mau bagikan dulu rubrik pretest. Jadi nanti kamu boleh tulis pretestnya dulu. Nah, ini nanti siang kita simpulkan kembali. Karena ini masih pretest, berarti cuma Ibu mau lihat pengetahuan awal kamu aja sebelum kita masuk ke materi. Sudah? Boleh kumpulkan? Buka kelas. Masing-masing anggota kelompok terus ada ketua kelompoknya. Terus sama ya. Peserta ini mampu memahami manfaat mempelajari keanekaragaman hayati dengan literatur dan tulisan tepat. Oke, berarti 3. Mendefinisikan, membedakan, kemudian memahami manfaat. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau kasih nama ini, Ibu dapat tadi. Kira-kira ini apa? Bunga kertas. Kayaknya Ibu pernah lihat ini beraneka ragam warnanya. Iya, Bu. Ini sebenarnya apa? Bunga. Dan yang bunga yang mana? Yang bunga yang mana? Yang warna pink sama yang warna pink sama ungu. Dua-duanya bunga. Yang di dalamnya, Bu. Sepakati dulu. Ini kan yang namanya keanekaragaman
video kita ini biar lebih paham. Jadi sebelum Ibu tunjukkan video kita, bagi KPD dulu. Kelompok nggak tukar lagi kan? Oke ya? Oke. Jadi Ibu bagikan KPD sambil kamu amati KPD. Kira-kira setuju nggak ya yang didapatkan dari KPD tadi? Jadi Ibu sengaja Ibu bagi dua-dua supaya bisa berbagi. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan mengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin banyak. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotif, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kabling, dan kacang hijau?
Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna bentuk tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan. Oke, udah siap semua? Nah, kalau udah siap, kita mulai presentasikan dulu. Kelompok mana duluan maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tetapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saputra Ramadhani. Nama saya Ismail Amina. Nama saya Muhammad Murni. Nama saya Ibrahim. Nama saya Fajatil Aditya. Baik. Jadi materi kita pada kali ini adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan keanekaragaman makhluk hidup ataupun keanekaragaman kehidupan yang ada di bumi, yang mana dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biotik, faktor hidupnya, dan juga faktor abiotik ataupun faktor matinya, misalnya seperti air, udara, cahaya, dan sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati ini tersendiri itu terbagi kepada 3 subjek utama. Yang pertama, keanekaragaman berdasarkan gen, yang mana keanekaragaman itu masih dalam satu spesies, tetapi berbeda gen ataupun ciri-cirinya. Yang kedua, keanekaragaman menurut spesies, di mana keanekaragaman ini memiliki banyak jenis, namun masih dalam satu genus ataupun dalam satu famili. Kemudian yang terakhir, keanekaragaman berdasarkan ekosistem, yaitu keanekaragaman berdasarkan tempat hidupnya makhluk hidup tersebut. Untuk selanjutnya mengenai manfaat daripada keanekaragaman hayati ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, manfaat yang pertama dari ekosistem adalah dari keberagaman hayati adalah untuk keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem. Setiap spesies memiliki peran unik dalam siklus nutrisi, poligami tanaman, pengendalian hama, dan dekomposisi bahan organik. Jika suatu spesies punah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak negatif pada spesies lainnya atau rantai makanannya akan terganggu. Dan yang kedua, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati menyediakan berbagai sumber daya alam yang penting bagi manusia seperti makanan, obat-obatan, kayu, serat, dan bahan bakar. Banyak tanaman dan hewan memiliki sifat-sifat unik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk baru dan inovasi. Dan ketiga, keindahan alam. Keanekaragaman hayati memberikan keindahan alam yang tak ternilai.
habitat yang beragam, spesies tumbuhan dan hewan yang unik, serta ekosistem yang berbeda-beda memberikan pengalaman estetika dan kepuasan spiritual bagi manusia. Dan terakhir ada kesehatan manusia, yaitu banyak obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan berasal dari sumber alam, seperti tumbuhan dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai sumber daya genetik yang dapat digunakan untuk pengembangan obat-obatan dan penelitian medis. Sayangnya, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia, seperti perusakan habitat, perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan. Untuk menjaga keberaneka-ragaman hayati, penting bagi kita untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, melindungi habitat alami, mengurangi polusi, dan mempromosikan konversi spesies. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Adakah yang mungkin kurang jelas ataupun yang ditanyakan? Kami berikan waktu. Ada yang ingin kasih tanggapan, kasih pertanyaan, boleh silakan. Kelompok mana yang mau? Oke. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ivana, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa dampak dari kehilangan keanekaragaman hayati? Oke, yang lain ada Kelompok lain? Ada. Oke, silakan. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Huril Aina. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau dijawab dulu? Oke, boleh silakan jawab dulu. Pertanyaan jangan dibom semua ya, masih banyak kelompok lain yang mau maju ya. Jangan nanti begitu kelompok lain maju kita nggak punya pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa dampak dari kehilangan keanekaragaman hayati? Nah, jawabannya adalah kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan alam untuk menyediakan layanan ekosistem seperti penyerbukan, dekomposisi, dan sebagainya. Oke, bisa diterima? Bisa. Oke. Untuk jawaban dari kelompok 3, soalnya mengapa keanekaragaman hayati penting keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah karena keanekaragaman hayati ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ketika spesies tertentu mengalami penurunan populasi atau kepunahan, dampaknya dapat menyebar ke organisme lain serta rantai makanan yang terjual. Oke. Kami terima jawaban dari kami. Bisa. Oke, udah. Ada yang lagi? Habis ya? Biar maju kelompok lain ya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih teman-teman dan juga ibu atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih semangat? Masih. Cas dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat.
semangatnya tetap on. Oke, ini kelompok semangat maju. Setiap kelompok hari ini alhamdulillah sangat baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Luar biasa. Luar biasa. Walaupun suasana hujan ya, tapi sebelumnya Ibu mau bagi post test dulu setelah pembelajaran tadi. Ibu kembalikan lagi post test buat kamu supaya nilainya lebih bagus. Jadi kurangnya melihat kemampuan hasil dari pembelajaran kita. Oke, jadi ya. Langsung jawabannya jadi apa? Oke, dibuat lagi jawabannya. Buat di bawah. Dijawab yang benar ya, post testnya ya. Kita udah buat pembelajaran tadi. Langsung silang di A, B, C, D-nya ya. 5 soal, nggak banyak. Di A, B, C, D-nya. Ya, nggak lama ya. Siap. Oke, kalau udah siap boleh dikumpulkan dulu. Ketua kelas, ketua kelompok. Sekalian dengan KPI tadi. KPI juga kelompok ya, untuk kalian ya. Mana ketua kelompoknya? KPD-nya. Oke, terima kasih. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup ini ceritanya, Ibu mau satu kelompok memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kelompok mana? Ini Bu. Taman Hayati Biodiversitas adalah
keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Keanekaragaman tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, ada yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ada? Nggak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi Ibu sudah tanya refleksi, oke tidak pembelajaran ini? Oke. Jadi pembelajaran yang akan datang, insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin, ya, dengan materi keanekaragaman hayati juga, tapi dalam bentuk kerusakan ekosistem. Nah di sana Ibu nanti akan membuat proyek, kalian itu akan mendesain proyek menggunakan media Canva. Akhirnya kamu bisa mengkampanyekan melalui media Canva. Oke? Bisa? Bisa lah, udah oke Canvanya. Oke? Jangan lupa nanti setelah pembuatan media Canva untuk proyek kampanye diposting di Instagram. Bagaimana menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Oke? Baik, untuk ketua kelas, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu supaya dapat berkarya. Dapat doa dulu semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dalam sama kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo ketua kelas, siapkan buku kelasnya sebelum kita pulang. Ya, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Oke, kita pulang seperti biasa. Lakukan kembali dengan kesini.